Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Framework for Strategy Management, External Environment, Strategi Planning, Strategi Management, Strategi Control, Internal Environment. Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pendidikan dan sebagai dosen pengampunya adalah Dr. Siti Qomariah SPD MPDI, Sekolah Tinggi Agama Islam, Program Studi Pasca Sarjana STAI Sukabumi. Pendahuluan, manajemen strategi adalah sebuah seni dan ilmu penyusunan, penerapan dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan satu organisasi mencapai satu sasarannya. Manajemen strategis adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategi mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Kita ketahui bersama bahwa pertimbangan global praktis berdampak pada keputusan strategis. Bahkan batas-batas negara diabaikan untuk mengetahui dan menghargai dunia dari perspektif orang lain. Dan itu telah menjadi masalah hidup atau mati. Dengan demikian, perlu adanya kegiatan dalam pengambilan keputusan yang disesuaikan antara kemampuan yang dimiliki dengan lingkungan yang ada di sekitar, sehingga perlunya adanya manajemen strategi. Pengambilan keputusan ini dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya adalah kehidupan yang selalu bergumul dengan sebuah keputusan. Dan keputusan merupakan kesimpulan terbaik yang diperoleh setelah melakukan pengevaluasian dengan berbagai alternatif. Di dalam arti tersebut terkandung unsur situasi dasar dan peluang munculnya situasi dasar dan aktivitas pencapaian keputusan. Lantas pertanyaannya, apakah setelah evaluasi alternatif serta-merta begitu saja hadir keputusan? Jawabannya adalah ya. Secara rasional, kesimpulan tersirat dalam premis-premis sehingga hanya kepentingan perumusan saja. Walaupun berbagai literatur yang memandang keputusan sebagai proses menampilkan tersurat kata keputusan di dalam modelnya. Dan kajian tentang keputusan juga memang banyak sekali berbasis metode. Basis kajian tersebut dipandang lebih menarik daripada domain pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, berdasarkan kajian metode, keputusan terpecah menjadi 4, yaitu metode keputusan rasional, yang kedua, metode keputusan tawar-menawar, yang ketiga, metode keputusan agregatif, dan yang keempat adalah metode keputusan keranjang sampah. Sehubungan dengan pendekatan metode berbagai aliran pun dapat sesuai dengan mengkaji keputusan. Aliran-aliran yang dimaksudkan adalah birokratik, manajemen saintifik, hubungan kemanusiaan, rasionalitas ekonomi, kepuasan, dan analisis sistem. Dengan demikian, secara kesimpulan, pengetahuan alternatif model, metode, aliran digunakan untuk menentukan pegangan sendiri. Seperti berkenaan dengan ini, saya lebih menyukai cukup 3 aktivitas saja untuk sampai pada sebuah keputusan, yaitu kehadiran tujuan, aktivitas pencairan informasi atau alternatif, dan aktivitas evaluasi alternatif. Strategi manajemen. Manajemen strategi merupakan sebuah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam satu organisasi, dan termasuk sekolah bagian daripada organisasi pendidikan. Menurut Bertrand Robinson, dikatakan bahwa
Manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan formulasi dan pelaksanaan implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi itu sendiri. Sedangkan pengertian menurut Nawawi bahwa manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang sangat jauh dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi atau sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dalam usaha menghasilkan sesuatu. Perencanaan operasional untuk menghasilkan hal-hal yang diinginkan yang akan berkualitas dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi. Lalu kemudian, manajemen strategi menurut Nawawi ini adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh, yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian, manajemen strategi perspektif David adalah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektifnya. Dan manajemen menurut Whelan adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Dengan demikian, dari definisi di atas dapat diketahui fokus manajemen strategi terletak dalam bagaimana memadukan manajemen, pemasaran, akunting, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangannya, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. Manajemen strategi dikatakan efektif apabila memberitahu seluruh orang-orang yang masuk dalam organisasi tersebut mengenai sasarannya, arahannya, kemajuan ke arah pencapaian sasaran dan pelanggan, kemudian pesaing dan rencana produk. Komunikasi merupakan kunci keberhasilan manajemen strategis. Dalam manajemen strategis, yang menjadi kuncinya adalah bagaimana ketika terjadi persoalan-persoalan yang ada di dalam organisasi tersebut, hambatan-hambatan yang ada di dalam organisasi tersebut dapat dikomunikasikan, dapat dimusyawarahkan, dapat dibicarakan secara bersama, sehingga akan menemukan sebuah kebijakan yang mendasar atas dasar kebersamaan atau keputusan bersama. Nah, dari pengertian-pengertian yang cukup luas tersebut menunjukkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan bergerak secara serentak ke arah yang sama. Kemudian komponen pertama adalah perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan, dan strategi utama organisasi. Sedangkan komponen kedua adalah perencanaan operasional dengan unsur-unsur sasarannya, dengan tujuan operasional pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi penganggaran, kebijaksanaan situasional, jaringan kerja internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi, serta umpan balik. Lalu kemudian di samping itu, pengertian manajemen strategi yang telah disebutkan terakhir tadi yang sudah saya sampaikan dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar, dalam arti mencangkup seluruh komponen di lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategi atau disebut dengan Renstra, yang dijabarkan menjadi perencanaan operasional yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program kerja dan proyek tahunan. Yang kedua, ada Renstra berorientasi pada jangkauan masa depan. Kemudian yang ketiga ada visi, misi, pemilihan strategi yang menghasilkan strategi induk dan tujuan strategi organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan dalam merumuskan rencana strategi. Namun dalam teknik penempatannya
Sebagai keputusan manajemen puncak secara tertulis, semua acuan tersebut memang terdapat di dalamnya. Yang keempat adalah adanya Renstra. Renstra ini dijabarkan menjadi rencana operasional yang antara lain berisi program-program operasional termasuk proyek-proyek dengan sasaran-sasaran jangka sedang masing-masing juga sebagai keputusan manajemen puncak. Yang kelima adalah penetapan Renstra dan rencana operasional harus melibatkan manajemen puncak karena sifatnya sangat mendasar atau prinsipil dalam pelaksanaan seluruh misi organisasi untuk mewujudkan, mempertahankan, mengembangkan eksistensi jangka sedang termasuk panjangnya. Yang keenam adalah pengimplementasian strategi dalam program-program, termasuk proyek-proyek untuk mencapai sebuah sasaran. Masing-masing dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen lainnya. Jadi, pengertian yang cukup luas manajemen strategi menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, dan bergerak secara serentak ke arah yang sama pula. Jadi komponen pertama adalah perencanaan strategi dengan unsur-unsur yang terdiri dari visi, kemudian misi, kemudian tujuan strategi organisasi. Sedang komponen kedua adalah pelaksanaan operasional dengan unsur-unsurnya adalah sasaran atau tujuan operasional. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen berupa situasional, jaringan kerja internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik. Ada model proses manajemen strategi meliputi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap formulasi strategi, yaitu bagaimana membuat pernyataan visi, misi, dan tujuan. Adapun proses perumusan visi saya akan sebutkan ada 4. Yang pertama adalah tentukan rentan waktu dan lingkup analisis secara tepat dulu. Yang kedua, identifikasi tren sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang akan mempengaruhi masa depan. Yang ketiga, identifikasi kondisi persaingan. Dan yang keempat adalah melakukan evaluasi sumber daya dan kapabilitas internal. Kemudian misi juga, ketika sebuah organisasi ingin mencapai sebuah misi, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah publik atau pengguna jasa yang hendak dilayani. Yang kedua adalah jasa utama yang ditawarkan. Yang ketiga adalah wilayah geografis yang dilayani. Yang keempat adalah komitmen organisasi terhadap pilihan teknologi. Yang kelima, adanya komitmen organisasi terhadap alternatif tujuan. Yang keenam, ada elemen kunci dalam filosofi organisasi. Yang ketujuh adalah konsep, kedirian, dan citra organisasi. Tahap implementasi strategi, yaitu proses penerjemahan strategi ke dalam tindakan-tindakan dari visi, misi, dan tujuan. Maka ada tahap yang kedua adalah tahap implementasi. Bagaimana kita menerjemahkan visi, misi, dan tujuan tersebut. Bagaimana kita bisa melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi yang sudah dibuat. Implementasi strategi sangat penting karena memang menentukan alokasi dari segi biaya dari awal hingga sampai akhir. Langkah-langkah dalam tahapan implementasi mencakup evaluasi dan komunikasi rencana strategis, pengembangan struktur implementasi, pengembangan kebijakan dan program dukungan implementasi, kemudian penganggaran dan alokasi sumber daya, serta melaksanakan fungsi dan kegiatan. Yang terakhir ada tahap evaluasi strategi. Setelah adanya visi, misi, tujuan, kemudian bagaimana mengimplementasikan dari apa yang sudah dirumuskan. Lalu kemudian tahap terakhir adalah tahap evaluasi strategi. Tahap ini adalah tahap akhir dari manajemen strategi. 3 kegiatan pokok dalam evaluasi strategi. Yaitu di sini disebutkan tahap evaluasi strategi itu proses evaluasi apakah implementasi yang dilakukan atau implementasi strategi yang sudah dilakukan itu bisa mencapai sebuah tujuan. Sehingga ada tahap evaluasi.
bagaimana kita bisa melihat apakah ada hambatan-hambatan dalam proses untuk mencapai sebuah tujuan atau tidak. Apakah ada hal-hal yang harus dibahas di dalam mencapai sebuah tujuan, hambatannya apa, permasalahannya apa. Maka disinilah ada namanya tahap evaluasi. Apakah memang strategi yang sudah dibuat untuk mencapai sebuah tujuan itu apakah sudah baik atau tidak, atau berhasil atau tidak. Maka ada 3 kegiatan pokok dalam melakukan evaluasi strategi. Yang pertama adalah mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. Yang kedua adalah mengukur kinerja, dan yang terakhir melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari esok. Sehingga tahap evaluasi tetap saja dilakukan. Entah dalam tahap implementasi itu bisa mencapai sebuah tujuan ataupun tidak, tahap evaluasi akan tetap terus dilakukan. Dalam halnya, apabila tahap implementasi itu dikatakan hasilnya adalah sesuai, maka ada hal-hal tetap yang harus dilakukan bagaimana mempertahankan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan. Yang kedua, kalau memang dalam tahap implementasi hasilnya ternyata tidak sesuai, maka tahap evaluasi strategi ini sangat bermanfaat sekali karena nanti akan menemukan titik kesalahan dan titik permasalahan dan titik hambatan-hambatan yang menjadi kegagalan terhadap pencapaian sebuah tujuan. Lalu kemudian ada framework strategi manajemen. Proses penerapan manajemen strategi mempunyai kerangka maupun pendekatan yang berbeda dari organisasi satu ke organisasi yang lain, serta dari penulis satu ke penulis yang lain, yang sangat dipengaruhi oleh situasi, konsepsi atau pemikiran, serta pertimbangan aspek praktis dalam penerapannya. Framework strategi manajemen atau kerangka dasar yang digunakan adalah panduan umum untuk menerjemahkan pendekatan konseptual menjadi kegiatan sehari-hari yang lebih membumi. Kerangka dasar berpikir manajemen strategi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ada arsitektur strategi, di mana pada tahap ini diadakan sintesa terhadap masukan strategi baik berupa arah maupun besaran. Tahapan ini terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah destinasi strategi, yaitu proses untuk mendefinisikan serta melakukan sintesa kemana destinasi atau arah strategi yang akan dibangun, yang biasanya meliputi visi dan misi organisasi. Yang kedua adalah pemikiran strategi, yaitu proses analisa dari lingkungan usaha, baik eksternal maupun internal. Yang ketiga adalah formasi strategi. Formasi strategi ini merupakan proses formasi atau rancang bangun strategi berdasarkan arah dan posisi yang didapatkan dari destinasi strategi dan pemikiran strategi. Yang kedua ada transformasi strategi. Transformasi strategi ini yang terdiri dari proses komunikasi strategi dan membuat ukuran-ukuran yang sesuai, dan penyelarasannya digunakan dengan strategi. Kemudian menyangkut penyelarasannya itu dilakukan setelah implementasi. Yang ketiga ada implementasi strategi, merupakan sebuah proses bagaimananya strategi. Proses ini melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dikerahkan untuk melaksanakan strategi. Sedangkan yang dimaksud dengan framework strategi manajemen yang sudah disampaikan tadi tidak terlepas dari kedalaman mengenai pengelolaan strategi serta pengertian manajemen strategi yang berbeda dan bervariasi dari waktu ke waktu, dari penulis ke penulis serta dari pemikir satu ke pemikir yang lain. Dari segi kedalaman, masing-masing organisasi mempunyai cara pengelolaan yang berbeda dan bervariasi. Ada yang menjadikannya sebagai suatu proses rutin yang biasa, ada yang menganggapnya sebagai suatu proses yang sporadis dan angin-anginan, ada yang mengelolanya sebagai proses di akhir tahun untuk mengejar anggaran, ada yang menganggapnya sebagai proses di luar organisasi, yaitu pekerjaan konsultan. Ada
yang menganggapnya juga sebagai proses utama di dalam organisasi. Bahkan ada yang belum atau tidak menganggapnya sebagai proses yang harus dikerjakan di dalam organisasi. Nah, kedalaman dalam pengelola strategi tidak hanya terbatas kepada proses, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana tingkat pengelolaannya, yang juga memerlukan suatu tingkat pemikiran yang berbeda serta meningkat dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi yang dialami oleh organisasi tersebut. Semakin strategi pekerjaan yang diperlukan tingkat pemikiran yang semakin kompleks yang berada di atas taraf evolusi, tuntunan berkembang kepada suatu analisis atau bahkan sintesis untuk memberikan suatu solusi yang optimal dalam strategi. Lalu kemudian definisi dari kata lingkungan eksternal, di sini ada external environment. Itu segala sesuatu di luar batasan organisasi yang mungkin mempengaruhinya. Sehingga adapun definisi lingkungan internal atau internal environment adalah faktor-faktor atau kondisi yang umum yang ada di dalam organisasi tersebut. Lingkungan organisasi eksternal terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah lingkungan umum, yang kedua ada lingkungan tugas. Lingkungan umum atau general environment disebut juga lingkungan yang tidak berpengaruh langsung kepada organisasi, yaitu serangkaian dimensi dan kekuatan yang luas yang berada di sekitar organisasi yang menciptakan keseluruhan konteks organisasi. Yang kedua ada lingkungan tugas atau task environment, disebut juga lingkungan yang berpengaruh langsung kepada organisasi, yaitu unsur luar organisasi yang secara spesifik berpengaruh secara langsung kepada organisasi. Lingkungan ini terdiri dari dimensi, kemudian kompetitor, pelanggan, pemasok, regulator, dan partner strategis. Kemudian yang kedua ada strategi planning, perencanaan strategi. Di sini disebutkan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya. Tujuannya adalah untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis salah satunya dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT, kemudian PEST atau STIR. Nah, perencanaan strategi adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategisnya adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan. Nah, untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan organisasi, kalau dalam organisasi pendidikan berarti kepala sekolah atau manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategi atau yang dinamakan dengan strategi planning ini. Nah, kemampuan manufaktur harus dipergunakan juga secara tepat sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan strategi. Nah, untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan organisasi atau manajer operasi haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis tersebut, sehingga keberhasilan terhadap tujuan yang sudah ditetapkan itu semuanya berdasarkan atas sistem yang sudah ditetapkan dalam kesepakatan bersama. Perencanaan strategis ini secara eksplisit berhubungan juga dengan manajemen perubahan. Hal ini telah menjadi hasil penelitian beberapa ahli. Banyak sekali para ahli yang mengatakan bahwa perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan. Lalu kemudian ada yang ketiga, strategi kontrol. Kontrol strategi
adalah sebuah proses merubah rencana bisnis yang diakibatkan adanya perubahan kondisi atau situasi, adanya tambahan pengetahuan atau membuat penyesuaian untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana. Di mana kegiatan tersebut yang pertama adalah menentukan target prestasi kerja, standar-standar dan batas-batas toleransi untuk tujuan, strategi dan pelaksanaannya. Mengukur kondisi real terhadap target yang telah ditentukan. Kemudian menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap batas-batas toleransi. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan modifikasi-modifikasi yang diperlukan. Yang terakhir adalah internal environment. Lingkungan internal terdiri dari berbagai elemen yang ada di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan, pendekatan operasi, dan keputusan organisasi. Ini dapat berbentuk seperti individu dalam organisasi, lingkungan kerja, budaya, peralatan, proses kerja, dan praktik manajemen. Nah, kontras dengan lingkungan eksternal, organisasi memiliki kendali atas faktor-faktor internal. Memang sangat penting sekali untuk mengenali peluang dan ancaman potensial di luar operasi organisasi. Namun pengelolaan kekuatan internal itu adalah kunci keberhasilan bisnis atau kunci keberhasilan dalam menghadapi peluang dan ancaman eksternal tersebut. Nah, ini ada beberapa elemen-elemen penting dari lingkungan internal yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah bisnis. Yang pertama adalah sumber daya fisik seperti lokasi, peralatan, dan fasilitas organisasi. Yang selanjutnya sumber daya manusia seperti guru, kalau dalam organisasi pendidikan, kalau dalam bisnis berarti karyawan dan manajemen. Yang ketiga ada sumber daya keuangan seperti pendanaan, sumber pendapatan, pengalokasian dana, dan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Yang selanjutnya adalah akses ke sumber input kunci. Yang kelima, inovasi dan usaha untuk mengamankan kekuatan internal dari peniruan seperti melalui paten, hak cipta, dan merek dagang. Kalau ini masuk dalam kategori ranah usaha. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen proses yang mengatur bagaimana sumber daya internal dapat dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan strategi organisasi. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan budaya, kepemimpinan, praktik-praktik terbaik, dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.